Sobat Pelesir, berolahraga di tepi pantai memang mengasyikkan. Selain udaranya segar, suasananya pun terasa nyaman. Bahkan kita bisa memandang ke ujung tepian lepas laut, menantikan munculnya mentari pagi. Namun sayang, pagi ini sepertinya mentari pagi enggan untuk memancarkan sinar terangnya karena tertutupi awan yang cukup tebal. Bahkan pagi ini pun sudah mulai gerimis. Walaupun hujan rintik-rintik sudah mulai turun, namun semangat kita berdua untuk berolahraga nggak pernah berhenti dong tentunya. Berdua. Lumayan juga ya keliling-keliling dari tadi. Udah berapa dari sana? Iya, terus juga ke dari sana. ujung sana. Duduk dulu deh. Yuk. Halo Sobat Pelesir. Aduh, apa sih? Semangat Saking banget semangat aku banget. hari ini. Aduh, tapi harus semangat juga nih Kanza nih ya. Iya, bener banget. Oke. Dan hari ini Ya. nih Sobat Pelesir kita lagi ada di pesisir pantai Kota Cirebon. Yes, betul banget. Dan destinasi kita saat ini dan juga explore kali ini kita akan mengupas tuntas semua yang ada di Cirebon dan sekitarnya ya. Iya bener banget. Aduh, Kenapa nih? karena dari tadi kita habis lari-larian nih. Jadi lapar aku Aduh. bawaannya, Sandi. Jam segini udah ngomongin soal lapar juga Iya, nih Kanza nih. lapar. Tapi kalau misalkan soal lapar-lapar gitu ya, nanti saya akan ajakin kamu menikmati khas atau ikan-ikanan yang ada di sekitaran Cirebon sini. Oh, jadi Ah. kamu udah ada tempat mau bawa aku kemana gitu Betul, ya? olahan ikan mau dibakar kek, mau di apa kek, ada ternyata ada semuanya di situ. Ada semuanya ya. Ada Nah, semuanya. jadi Sobat Pelesir nih, Sandi mau bawa aku dan Sobat Pelesir semua yang ada di rumah buat Betul. nikmatin kulineran dan juga tempat-tempat wisata yang ada di Kota Cirebon ini. Itu dia maksudnya. Wah. Ikutin kita terus di Pelesir episode kali ini dan kita bakal jogging lagi biar semangat lagi ya. Iya, semangat. Semangat Pelesir. Hayu ah. Semangat Naza. Semangat. Enak banget pagi-pagi kita udah Pagi-pagi. bisa olahraga ya. Betul banget ya. Pagi. Nah, Sobat Pelesir, seperti yang sudah dijanjikan Sandi bersama Kanza, hari ini mau ngajakin semuanya makan hidangan laut. Ya, sayang sekali sih kalau kita berkunjung ke pantai tidak menikmati hidangan laut. Hari ini berbagai makanan khas resto ASN dihidangkan. Wah, rasanya ingin segera menyantap makanan yang menjadi andalan resto ini. Oh, Kanza, Seger banget ya, Bener lagi banget. panas-panas kayak gini, habis makan kan. makan. Sekarang disuguhkan es jeruk. ke Betul depan sekali, dan mata. Sobat Pelesir, saya dan juga Kanza berada di satu pelabuhan luar biasa ini, Cirebon. Betul, Ya, kita namanya lagi adalah ada di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Cirebon. Oke, Pak Beni, sedikit aja kita ngobrol. Untuk di kesempatan hari ini atau saat ini mungkin ya, Pak Beni ya, apa yang menjadi motivasi dan juga harapan dan juga mungkin ya sedikit
gagasan kenapa menciptakan satu tempat yang luar biasa di sini? Kebetulan ini apa namanya, kita kan punya rencana. Ya. Jadi semua pelabuhan perikanan Nusantara, khususnya di daerah Jawa Tengah, jadi mau dijadikan semacam objek wisata. Objek Oh, wisata. objek wisata, ya. Jadi bahasa kasarnya ya biar Cirebon punya ancol-ancolan lah. Nah, jadi ini kita dalam tahap membangun. Ya. Nah, jadi percontohan pertama ini ya di Cirebon. Percontohan Oh. pertama. Nah, percontohan pada Cirebon. Jadi kita akan bangun untuk restorannya, wisata pantainya, terus wisata untuk kayak gazebo ini yang kita duduk di sini. Ya. Nah, di samping, jadi biar masyarakat tuh tidak monoton gitu. Jadi tidak makan seafood di gedung atau di mall, di apa ya. Jadi biar masyarakat Cirebon tuh bisa menikmati sambil makan seafood live Ya. itu di pinggir laut, di pinggir Oke. pantai, sambil menikmati suasana pantainya. Nah, itu Betul sebenarnya sekali. tujuan kita sih seperti itu gitu loh. Oke, seafood live. Kata-kata yang baru kita denger ya. Iya, seafood baru live. kita denger. Apakah emang. live musik atau bukan? Apakah ikannya live apa Ikannya gimana gimana gitu ya? kan? Nah, jadi satu kita itu memanfaatkan kayak nelayan di sini ya. Nelayan, Jadi betul. begitu kapalnya masuk, nah itu kan ikan-ikannya fresh. Oh. Nah, itu gitu. mereka akan ngambil, kita akan ambil. Ya, kita akan beli untuk mereka. Terus kedua yang unik di Kejawanan ini, di sini tuh pusat kerang. Nah, saya pun baru tahu. Jadi mereka di belakang kita ini, nah itu kan air surut tuh. Ya. Nah, mereka cari kerang. Itu terkenal kerang bambunya. Kerang bambu. Nah, jadi itu cara ngambilnya unik sekali. Gimana, Jadi Pak? mereka pakai kapur barus di apa kayak di kulit-kulit gitu. Ah, Nah, mereka muncul diambil. kapur Nah, barus di kulit-kulit. Ya, di lubangnya, di lubangnya. Lubangnya? Jadi Nanti pakai- muncul sendiri? Ya, muncul nanti curut. Unik ya? Diangkat. Kita baru tahu malahan ya. Iya, baru tahu di sini loh dari Pak Beni tuh kan. Nambah lagi ilmu Nah, kita di nambah sini lagi. kan. Mereka store ke kita. Terus Ah. samping itu ya kita tidak membohongin tamu Ya. ya seperti restoran lain. Nah, di sini kita kalau yang live hidup ya kita benar-benar hidup. Kalau Ya. yang fresh kita benar fresh. Nah, ini kebetulan kita di belakang ini kolam kita, cuma dalam proses pembuatan. Jadi kita punya kerakunya benar-benar live, punya kepiting live, punya udang juga live, punya kerang-kerang semua live. Betul. Berarti itu tamu, tanpa tamunya pun bisa menikmati dan menyaksikan langsung Betul, saat kita masih hidup. ambil, kita hidup, kita sodorin ke mereka. Masih hidup loh. Nah, ini loh hidup loh. Nah, Oh. baru kita masak. Oh ya, luar seperti itu. biasa sekali. Pantesan tadi kita sempat lihat juga ya, Iya. ada beberapa pegawai dari restonya yang lagi simpen langsung Simpen gitu ya, langsung, ikan ya. yang fresh mungkin dari nelayan yang didapat Ya. dari nelayan tadi gitu kan ya. Nah, ini pencapaiannya sudah berapa lama nih Pak dari pembangunan ini, kemudian juga yang tadi sudah direncanakan ini dari sekarang berjalan berapa lama nih? Kurang lebih habis 1,5 tahun. 1 tahun setengah. Meskipun kondisi pandemi yang sekarang masih berjalan, tetapi tetap untuk merencanakan hal itu ya. Ya, betul. Wow. Luar biasa sekali ya planningnya ya. Planningnya ya. Nah, tadi sempat ngobrol di laut sini akan diciptakan atau dibuatkan apa namanya pasar apung ya. Ya, Itu betul ya? Ya, rencana arah ke sana. Oh, Setelah ini pasar beres semua. Oh, Pasar setelah apung. ini selesai baru ke Tahap selanjutnya. tahap selanjutnya. Oke, kalau begitu terima kasih banyak Sobat Plesir. Dan sekali lagi terima kasih banyak waktunya untuk Pak Beni. Sukses terus, semoga di daerah ini atau Cirebon ini bisa lebih maju lagi. Pak Beni Kedepannya ya, Ke depannya. amin. Oke, terima kasih Pak Beni waktunya. Terima kasih dan kita boleh nikmatin segar Boleh, lagi. silakan. Nggak kuat kan cuaca panas-panas gitu. Memasuki kawasan pantai Kejawanan di Cirebon, terlihat kapal-kapal sedang berlabuh. Sepertinya mereka belum melaut untuk mencari ikan, mungkin cuacanya saat ini belum mendukung. Kata siapa Sandi? Kalau mereka belum melaut, bisa aja loh mereka baru pulang dari melaut. Bener nggak Sobat Plesir? Kita akan naik sampan, ya kita akan menikmati suasana hari ini nyebrang lautan ya. Bukan lagi setelah tadi habis makan-makan, Betul. minum jus. Sekarang Widih. kita mau main di laut. Oke, dan mungkin bahkan informasi Sobat Plesir semuanya kalau perikanan di sini juga hasil tangkapan nelayan di sini luar biasa. Ada pas banget untuk kita nikmatin saat kita pergi ke lautan ya. Atau disebutnya ada makanan laut, seafood. Nah, ini tempatnya di sini. Betul. Jadi ini buat Sobat Plesir nanti kalau misalnya ke Cirebon, Ya. jangan lupa pada mampir ke Kejawanan. Kejawanan ya. Harus banget ya. Oke. Ya udah ikuti kita lagi bareng-bareng di Plesir kali ini ya. Iya. Plesir. Ayo ah. Ayo duluan. Ladies first ya. Ladies first. Oke deh. Nah, kita bakal coba naik sampan.
sampai ke lautan apa tadi? Pelabuhan Kelautan Nusantara Kejawanan Cirebon. Dan bisa kalian lihat semua di sini. Kita di depan sebetulnya ya. Iya. Kita seperti dikalangin ya, tapi nggak apa deh. Tapi yang pasti sobat Plesir semuanya, ini keseruan kita di sini dan menikmati eksplorasi destinasi yang ada di Cirebon kali ini ya. Oke. Kondisi pantai Kejawanan yang landai dan dangkal menjadi daya tarik bagi para pengunjung, terutama anak-anak, karena mereka dapat bermain hingga agak ke tengah pantai. Walaupun demikian, pengunjung juga tetap dituntut untuk selalu berhati-hati. Jika kita lapar, di pinggir pantai, ya kita bisa makan hidangan laut dong dengan view yang begitu hebat dan indah. Hai Halo, Sobat Plesir. Nah, kita udah selesai nih tadi. Selesai ya. Keliling ya. Hati-hati dong, Kansa dong. Kamu nekat banget. Oke. Yes. Kita sudah. Terima kasih Pak ya. Lanjut kemana lagi nih? Yes. Pasti penasaran banget kan? Pokoknya yang pasti destinasi wisata yang ada di Cirebon belum kita kunjungi bareng-bareng. Betul. Yes. Makanya ikutin kita terus, ikutin aku sama Sandi. Tentunya kita bakalan ajak Sobat Plesir yang ada di rumah semua Betul. ke tempat yang lebih seru lagi. Oke deh, yang pasti kita masih bersama di edisi Cirebon episode kali ini. Masih di acara Plesir. Plesir, hayu ah. Cirebon tidak saja menjadi destinasi wisata alam dan kuliner saja. Salah satu menjadi favorit wisatawan domestik dan mancanegara adalah Desa Trusmi. Di sana kita bisa melihat sisi kiri dan sisi kanan jalan Desa Trusmi adalah batik-batik dengan berbagai varian motif khas dari Cirebon. Oke, tapi lainnya bukan makanan atau minuman. Iya benar banget, tapi Ini adalah batik khas dari Cirebon. ya benar banget, dan sekarang kita lagi ada di Batik Trusmi. Betul sekali. Tapi ini tidak hanya di sini saja. Kita bakal cari tahu beberapa tempat-tempat yang lain juga. Yang kita cari tahu ada motif apa aja yang ada di sekitaran Trusmi atau Trusmi ya. Trusmi, Trusmi betul. ya. Jadi kita mau tanya-tanya ya Betul. tentang motif-motif batiknya khas dari Desa Trusmi ini. Betul. Coba kita cari ke sana ya tadi ya. Boleh, Kita boleh, coba boleh. ke sana ya. Boleh. Ikutin terus ya Sobat Plesir. Yeay. Kita sampai juga nih Di tokonya ya. di Narika. Oke. Kalimatnya ya. Betul sekali. Di sini. Akhirnya sampai juga nih Kanza. Aduh. Halo, permisi. Iya. Oke. Halo Mas. Kita pengen belanja nih. Iya. Bagus-bagus sih batiknya ya. Iya bagus-bagus Dari banget sini nih. juga di belakang atau apa ya. Nah, ini kamu buat cewek juga ada nih. Kita pengen nanya-nanya soal batik sebelum kita beli. Takutnya kalau kita pas ini, batik apa namanya ini? Kita nggak tahu Ya juga. nah gitu. Dan terutama sih, Ya. terutama aku dan Sandi pengennya beli batik yang bener-bener ciri khas dari Desa Trusmi itu kayak Betul. apa nih? Nah gitu kan. Setuju. Siap. Boleh kalau gitu bantu kita buat pilihin dong, Mas. Boleh. Ya, wah ini bagus nih kalian. Ya nih, itu ada bedanya. Ini yang ciri khasnya apa nih Mas? Kira-kira nih Mas? Sebentar. Nanti saya coba pilihkan motif yang khas saja dulu. Betul. Artinya yang dari Trusmi gitu kan. Wah, bagus. Misalkan ini untuk kemeja laki-laki. Nah, ini boleh ini. Nah, ini kan motifnya itu dari dulu juga sudah ada. Nama istilah motifnya ini iwak munguk. Iwak. Iwak itu ikan, nah ini seperti gelembung-gelembung air kan, dia pada Iya. pada nongol. Munguk itu dia nongol. Nongol, munggu. Iya. Iwak nongol. Seperti yang sudah kita kenal mungkin ya, kalau Cirebon itu identik dengan Megamendung. Megamendung, betul. Sebetulnya kalau saya sendiri yang pelaku batiknya, dan sebenarnya saya juga dari kecil maksudnya. Iya. Saya turunan dari batik, orang tua saya, kakek saya, dan mungkin mbah saya itu udah dari batik semua. Ya. Jadi yang namanya khas Cirebon itu bukan hanya Megamendung, ada khas-khas yang lain seperti prosesnya. Prosesnya. Oh, jadi proses itu sebetulnya bisa membedakan juga Bisa ya. membedakan. Oh, iya. Jadi kalaupun misalkan
kita ambil sampel ya, kita ambil contoh. Ini kan nanti kita bisa terangkan filosofinya ya. Ya, boleh. Coba kita taruh, nanti kita coba ambil yang lain. Wah, kalau ini kain ya? Ini kain panjang atau kita bilang orang sini tapi namanya. Tapi Kalau orang umum bilangnya kain panjang. kain panjang ya. Nah ini bisa diperuntukkan untuk bawahan dan juga atasan. Kalau lazimnya ini bawahan. Lazimnya ya. Lazimnya karena tidak ada pola untuk kemeja. Ya. Tapi kalau untuk perempuan ya boleh-boleh saja kalau dibikin atasan. Nah ini batik motif ini itu udah dari zaman dulu kala itu sudah ada. Ya. Artinya ini juga tadinya menurut dari sejarah yang saya tahu ini untuk kebesaran para sultan. Kebesaran para sultan. Karena diambil dari namanya saja, ini namanya sawat penganten. Jadi penganten itu ya orang yang sedang melakukan satu resepsi lah misalnya, yang harus dijadikan raja sehari ya istilahnya gitu kan. Nah ini untuk pakaian-pakaian Kesultanan Cirebon ini tadinya awalnya seperti ini. Betul. Nah karena berkembang, sekarang masyarakat juga sudah ya artinya udah mampu lah, atau mungkin juga Kesultanan sendiri punya motif-motif yang lain. Selain ini sebenarnya banyak ya kalau kita bicara tentang Cirebon. Nah ini ciri khas dari kenapa kita membedakan batik Cirebon itu kalau dari segi proses ya. Ini namanya tali air, yang kecil-kecil kayak gini ini. Ini kan handmade, ini manual. Iya. Jadi istilahnya ini diblok dulu pakai lilin. Bisanya keluar hitam itu. Nah sebetulnya kalau lebih detailnya harus ke dapur saya gitu. Gitu. Tapi ya ini kita ambil simpelnya saja. Betul. Ya, kita nah, untuk teknik seperti ini, bikin tali air seperti ini, awalnya itu Cirebon yang punya. Dan mayoritas orang Cirebon yang bikin motif-motif seperti ini. Oke. Seperti selain dari ini, kita coba ambil lagi. Kalau ini kan namanya sogan ya. Ini namanya sogan saat pengantin. Nah, kita coba ambil yang ini. Beda lagi tuh kan. Nah, ini kan jelas ini keraton Cirebon banget. Bagus nih. Nah, ini bisa untuk pria dan wanita juga nih. Bisa. Kalau sekarang bisa semua. Bisa semuanya ya. Kita lihat jadi dulu. Boleh sini. Nah, oke. Ini Mbak siapa tadi? Kanza. Mbak Kanza. Saya coba terangkan ya. Nah, ini kan keraton yang kemarin kita lihat ya. keraton Kesepuhan ini. Iya. Ini namanya Paksi Nagaliman. Paksi Nagaliman. Nah, kenapa Megamendung itu sekarang jadi motif? Dulunya awalnya Megamendung itu hanya ornamen pelengkap. Ya, di sini awan di atas gitu kan. Makanya sebenarnya kalau kita yang tahu tentang motif, Megamendung itu arahnya miring, bukan tegak lurus. Kalau tegak lurus itu kan jadinya wadasan. Iya. Nah, itu. Nah, kalau kita bisa filosofi yang lain gitu kan, kalau Megamendung ada gradasi, itu kayak kehidupan kan istilahnya. Kehidupan itu mulai dari muda, tua kayak gitu. Nah, biasanya Megamendung itu dia akan melingkar. Terus misalkan ada yang panjang ya, ke sini. Tapi nanti ujungnya dia akan balik lagi. Itulah orang terusmi. Sejauh mana dia akan titik awal ini, dia akan berkelana lah istilahnya ke kota lain atau apa. Ujung-ujungnya manusia itu biasanya akan kembali kepada kota awal. Oh begitu. Ya orang sini mungkin ya seperti itu. Berarti banyak filosofi yang kita ambil dari motif ya. Itu Kanza tahu juga informasi tentang batik juga, kita nggak akan salah ya Mas ya. Nggak salah beli ya, bener-bener. Nah kalau gitu, untuk cowok kan tadi sudah ada, ini sudah pas. Untuk teman saya nih, untuk Kanza nih. Nah untuk perempuan nih. Tepatnya yang mana nih Mas? Ini untuk perempuannya nih, namanya kainnya itu viskos. Jadi kenapa batik itu harganya bervarian? Ada yang biasa, artinya ya kelas menengah dan sampai eksklusif. Dan ada bahkan juga sampai berjuta-juta. Sebetulnya itu karena proses seperti ini aja, ini akan memakan waktu yang lama. Sawat pengantin ini satu batik itu bisa sampai 1 bulan. Waduh, karena teknik ini ya, yang tadi dijelaskan. Nah, untuk sementara ini juga pengrajin untuk model batik seperti ini sudah mulai langka. Ya seperti Megamendung sih istilahnya kan masih banyak lah. Jadi Megamendung juga dia tergantung dari tingkat gradasinya itu. Kalau memang semakin banyak gradasinya, semakin sulit dia akan menentukan harga juga. Oke deh. Jadi untuk batik itu mungkin kan sekarang bukan kasta ya, artinya tergantung dari kebutuhan. Betul. Kalau misalkan Mbak itu kebutuhannya untuk acara hanya sekedar nongki-nongki jajan, sekarang batik bisa loh untuk dipakai untuk nongkrong kayak gitu kan. Nah kita pakai yang
sederhana tapi nyaman gitu kan. Ya. Artinya tidak mudah berkeringat. Sudah selesai. Ya, mana Mas? Maka silakan Pak. Siap. Terima kasih atas kunjungannya. Makasih banyak ya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan selamat di jalan. Ya. Tidak ada gangguan apapun. Betul sekali. Terima kasih sudah memilihkan kita motif batik yang ilmunya yang Ya. telah memberikan betapa besarnya khas dari Cirebon atau Indonesia. Iya, bener terima banget. kasih. Udah dapat nih Sobat Plesir. Akhirnya kita dapat yang cocok. Iya, sebentar Ida. Makasih ya Mas Makasih, Okan. Mas. Ya, hati-hati di jalan ya. Siap. Yuk, mari silakan mangga. Sobat Plesir, mengunjungi kota Cirebon rasanya nggak lengkap kalau kita tidak merasakan nasi jamblang, salah satu makanan khas Cirebon juga. Aduh, memang sudah waktunya untuk makan nih Sobat Plesir. Jadi, saya akan ajakin Kanza untuk makan di tempat ini. Pas banget ya sama suasananya. Hangat banget ini. Coba ya, Sobat, kita makan baru ya. Nasi jamblang mangdo. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai sambal dulu nih Sob. Nih, pakai sambal. Ini emang sambalnya cuma ada beda rempahnya apa gitu ya. Seperti ada tangkil tapi bukan tangkil. Apa ya? Berarti susah soalnya ngejelasinnya. Jadi untuk hari ini terima kasih banyak. Saya akan Sabila. Saya Sandigo udah pamit, terima kasih banyak. Dan kita bakal nikmatin dulu lagi sampai habis nih. Iya Kak. dong, harus. Pas banget ya. Kapan lagi kita ke Cirebon? Nah itu dia. Sampai ketemu lagi Sobat Plesir di episode selanjutnya. Bye bye. Bye, Plesir. Hayu. Ayo, makan lagi yuk.